Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Antum apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dia apa, Ustaz? Ya, ana lagi melihat pemandangan di pantai ini, masya Allah. Masya Allah. Airnya biru, tenang lah suasananya. Ya. Ustaz, sekarang kan lagi banyak terjadi kerusakan, seperti kerusakan akidah, kerusakan agama, kerusakan akhlak, dan banyak sebagainya. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang di akhir zaman Nabi telah mengabarkan bahwa akan terjadi berbagai macam fitnah. Ya, karena itu kita diajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil qabri wa min fitnati al-masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah di masa hidup maupun setelah kematian, dan dari fitnah kubur, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Nah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Sebagaimana yang sering kita dengar dalam hadis-hadis Rasulullah maupun dalam ayat Al-Quran, para ulama menafsirkannya dengan berbagai tafsiran. Di antara makna fitnah adalah ujian. Di antaranya pula adalah kehancuran atau kerusakan. Jadi di akhir zaman ini akan banyak terjadi ujian, terjadi kerusakan. Ini yang kita sebut dengan fitnah. Maka agar kita selamat dari berbagai kerusakan ini, kita harus belajar tentang fitnah tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menghindari. Sebagaimana dalam pepatah Arab dikatakan, Arabtu syarra la li syarrin walakin litawaqqiha faman lam ya'rif al khaira minasyarri yaqa fih. Aku mengenali keburukan bukanlah tujuannya untuk jatuh ke dalamnya, untuk melakukannya, akan tapi supaya aku bisa melindungi diriku. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia akan jatuh dalam keburukan tersebut. Maka di akhir zaman ini banyak kerusakannya. Kita lihat kerusakan dalam beragama, kerusakan ya wanita, ini juga termasuk fitnah. Allah SWT menyebut dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Yaitu fitnah di sini maksudnya ujian. Harta anak-anak itu bisa menjadi ujian bagi kita. Berapa banyak orang-orang yang sibuk mencari harta, yang kemudian akhirnya melalaikan kewajibannya kepada Allah. Dia sibuk mencari harta, mencari dunia, sampai tidak sempat untuk sholat, sampai lupa untuk ibadah-ibadah yang lain. Begitu sudah terkumpul harta, dia tidak mengeluarkan kewajibannya. Ada hak Allah yang harus dia tunaikan di situ. Maka orang seperti ini adalah orang yang terfitnah dengan dunia. Begitu pula dengan anak-anak. Ketika dikarunia anak, dia sibuk dengan anak-anaknya, sehingga kemudian memalingkan dia dari taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terfitnah dengan harta kita, terfitnah dengan anak-anak kita. Kemudian
Nabi juga telah mengabarkan bahwa ada fitnah yang besar, yang berbahaya sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Ma taraktu min ba'di fitnatan adarru lirrijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya untuk kalian dibandingkan dengan fitnah wanita. Jadi wanita ini akan menjadi fitnah. Maksudnya apa? Ujian bagi kita. Makalah kita berhati-hati. Ya, kita lihat sekarang ini wanita-wanita keluar rumah dengan bebas. Sebagian wanita mereka mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh laki-laki dengan alasan kesetaraan gender. Laki-laki, wanita harus sama dengan laki-laki. Padahal secara fitrah Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka berbeda. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam, yaitu pemimpin bagi para wanita. Artinya ada hal-hal yang itu hanya khusus bagi laki-laki. Kemudian kita lihat kerusakan wanita, ya, mereka tidak menutup aurat. Yang ini kemudian menjadi fitnah bagi laki-laki. Banyak laki-laki yang terfitnah dengan wanita-wanita seperti ini. Kemudian di antara makna fitnah itu adalah kerusakan, kehancuran. Terjadi perpecahan, persengketaan di antara kaum muslimin, terjadinya pembunuhan. Ini termasuk fitnah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Satakunu fitnatun," akan terjadi fitnah. "An-naimu fiha," orang yang tidur, "khairun minal yaqzan," itu lebih baik daripada orang yang bangun. "Wal yaqzan khairun minal qaim," dan orang yang terbangun lebih baik daripada orang yang berdiri. "Wal qaim khairun minal mashi," dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah tersebut. "Faman wajada malja'an aw ma'azan falyasta'iz bihi." Ya, falya'iz bihi. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang bisa dijadikan untuk berlindung, membentengi dia dari fitnah tersebut, maka hendaklah dia berlindung dengan sesuatu tersebut. Ini maksudnya apa? Akan terjadi fitnah yang besar, peperangan, perpecahan di antara kaum muslimin. Maka dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan resep kepada kita agar kita selamat. Kata Nabi, orang yang tidur lebih baik daripada orang yang bangun. Maksudnya apa? Orang yang tidur, ya, yaitu dia tidak mendekati fitnah tersebut. Dia tidak mau terjatuh dalam fitnah tersebut. Dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang lain yang akan menyelamatkan dia dari fitnah. Dan orang tidur ini lebih baik daripada orang yang bangun. Orang yang bangun dia masih mendengar fitnah, tapi dia tidak mendatangi fitnah tersebut. Dan orang yang bangun lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang berdiri, dia melihat fitnah, tapi dia tidak mendatangi fitnah tersebut. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, yaitu orang yang sengaja mendatangi fitnah dan akhirnya dia terjatuh dalam fitnah tersebut. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. As'adun nas man junnibal fitan. Manusia yang paling bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Maka senantiasa kita mohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari fitnah, baik fitnah dunia maupun fitnah setelah kematian. Sebagaimana doa yang tadi kita baca, wa min fitnatil qabri, dan dari fitnah kubur. Apa maksud fitnah kubur? Maksudnya adalah azab kubur, di mana seorang akan ditanya nanti di kuburnya.
tanya siapa Robnya, siapa nabinya, apa agamanya. Kemudian yang keempat yaitu dari fitnah Al-Masih Dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman. Kita berlindung pada Allah. Banyak orang-orang tertipu, banyak orang-orang kemudian yang mengikuti Ad-Dajjal. Ini fitnah yang sangat besar, ya. Jadi sekali lagi, ya, agar kita tidak terjatuh, maka kita pelajari hadis-hadis tentang fitnah, kemudian kita berusaha sekuat mungkin untuk menjauhi fitnah tersebut. Nah, jadi seperti itu ya nasihat dari Ana ini untuk pribadi dan untuk kita semuanya, agar kita tidak terjatuh ke dalam fitnah. Oke, saya syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum.